Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita diberi kesempatan yang indah bersama-sama mengandungkan firman Tuhan pada acara Menerima pada pagi hari ini. Sebelumnya kami ajak Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Bapak di dalam surga, berkat setia Tuhan pagi hari ini diberi kesempatan kami untuk mengandungkan firman Tuhan. Tuhan urapi firman-Mu ini, firman-Mu ini berkekuatan kami Tuhan. Sebagai menurut firman-Mu untuk hidup kami Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, dan Tuhan Yesus kami mohon segala doa ini, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, berbeda segala yang ajaib, penuh kuasa dan kemurahan dan kasih-Nya kepada kita. Ya sudah ya. Dari sepanjang hidup kita, dari kita kecil sampai sekarang ini, kita merasakan bahwa Tuhan yang beserta kita, Tuhan mengajar kita dan memelihara kita, Bapak Ibu sekalian. Begitu Daud mengatakan di dalam satu ayatnya, dalam 2 Samuel 7 dikatakan bagaimana? 2 Samuel 7 ayat 22. Inilah perkataan Daud. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada yang Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Sudah, Daud mengatakan tidak ada Allah yang besar selain daripada Tuhan kita. Ya, tidak ada yang lebih besar, yang lebih hebat. Ya, yang kita tahu tidak ada selain daripada Tuhan yang kami tangkap, kami dengar dari telinga kami. Sudah ya, Daud mengatakan kesaksian hidupnya. Dari dia muda sampai dia saya menjadi raja, penuh dengan perjuangan. Ya, diberi musuh, ya, waktu jadi gembala, musuhnya binatang-binatang buas, tapi Tuhan beri kekuatan. Dia menangkan Goliat, dia menangkan bangsa-bangsa yang memusuhi Israel, tapi Daud selalu menang. Dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa daripada Allah kita, yaitu Allah yang penuh kuasa, menyertai dari dulu sampai selama-lamanya, saudara ya. Sungguh kebesaran Tuhan, saudara. Kalau kita dapat sampai saat ini, dapat hidup, sampai waktu ini kita berada, dan keluarga kita, itu hanya kemurahan Tuhan, hanya kasih karunia Tuhan, saudara ya. Hanya kaya Tuhan lah yang dinyatakan dalam hidup kita ya. Sehingga kita dapat hidup, ya, kita posisi sekarang ini di mana saudara bekerja, saudara belajar, saudara tempat tinggal, itu hanya diatur oleh karya kuasa Tuhan Yesus, saudara ya. Karena Tuhan Yesus besar. Sampai saat ini tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Anugerahnya, kasih yang luar biasa, saudara ya. Nah, gitu kadang-kadang kita melupakan, saudara ya. Melupakan, tidak menghiraukan besar kasih Tuhan, saudara. Tapi sudah biar kita ingat betul bahwa besar kasih Tuhan tidak terhingga, tidak terbatas, dan sampai selama-lamanya, saudara ya. Biar kita percaya penuh bahwa hidup kita tidak lepas daripada kasih karunia Tuhan ya. Dari pagi, siang, malam kita dimanapun, saudara baca, waktu sekolah, waktu ujian, kadang-kadang tidak bisa, bingung, tapi berdoa Tuhan yang buka pencerahan hati kita ya, saudara ya. Biar kita serahkan kepada Tuhan Yesus saja. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ingat cerita Daud. Oh, cerita Yusuf. Yusuf itu ada anaknya Daud. Yusuf itu dapat visi, dia akan menjadi pemimpin yang besar. Ya, semua gandum-gandumnya sujud kepada dia, gandumnya dia tegak. Tapi saudara-saudara tidak senang dengan Yusuf. Saudara-saudara iri hati dan membenci, membunuh Yusuf, saudara. Tapi kok Tuhan berkuasa, Tuhan punya rencana indah buat Yusuf. Tidak ada yang mustahil Tuhan, saudara. Yusuf akhirnya dibenci saudara-saudaranya sampai dia dijual kepada orang-orang Ismail. Dijual, saudara, Yusuf sendiri jadi budak belian, ya. Tapi Tuhan menyertai Yusuf, saudara. Tidak temannya satu orang pun, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi tugas di rumahnya Potifar, Tuhan menyertai Yusuf sampai dia berhasil, ya. Apa dikerjakan Yusuf tidak pernah gagal, selalu diberkati Tuhan, sehingga keluarga Potifar itu merasakan berkat Tuhan turun pada keluarga itu karena ada Yusuf ya. Yusuf
hambanya yang bekerja di situ disertai Tuhan, saudara. Jadi saudara, dimanapun saudara berada, kalau Tuhan menyertai saudara, menyertai kita, apapun kita bertempat tinggal, kita bekerja sebagai pegawai, sebagai hamba, sebagai apapun, diberkati Tuhan, maka seisi rumah itu akan menerima berkat dari Tuhan, saudara. Kita baca di dalam kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian dikatakan ayat 30, pasal 39 ya. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil ya. Maka tinggal ia di rumah tuanya orang Mesir itu. Saudara, selalu berhasil. Yusuf di rumah Potifar selalu berhasil dan beri berkat untuk keluarga itu. Dan akhirnya Yusuf naik pangkat sampai dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Saya menyelamatkan saudara-saudaranya, bapaknya pada waktu kelaparan besar. Wah, biasa saudara. Jadi setiap langkah hidup kita tuh, kalau Tuhan menentukan, tidak ada yang bisa mengganggu saudara. Yusuf akhirnya bisa ke Mesir jadi orang besar untuk memelihara saudara-saudaranya karena Tuhan yang indah ya. Karena Tuhan yang indah saudara sekalian. Biar kita bersyukur apa yang kita jadi hidup sekarang ini saudara, atas Tuhan yang indah untuk tiap-tiap Bapak Ibu saudara sekalian. Di mana kita berada, di mana posisi kita saudara, itu hanya karena Tuhan saja ya, bukan karena manusia saudara ya. Manusia inginnya macam-macam, tapi kehendak Tuhan jadi oleh karena kuasanya dan kasihnya ya saudara ya. Mazmur Daud mengatakan bagaimana? Mazmur 107 ayat 1. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Dia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai kapan saudara kasih setia Tuhan? Sampai selama-lamanya. Ya, bukan sampai 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun, sampai selama-lamanya. Bahkan di dalam akhir dikatakan bahwa keturunan mereka diberkati sampai dengan generasi ketiga dan keempat, saudara. Jadi luar biasa, Tuhan melihat kita sampai selama-lamanya, tidak ditinggalkan orang-orang benar datang kepada Tuhan ya. Saudara, dikatakan dipelihara sampai selama-lamanya. Ya, sampai anak cucunya terus diberkati Tuhan, saudara ya. Ya, jadi saudara, kalau kita tetap setia pada Tuhan, jadi Tuhan mengatakan menyertai sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan bahwa oleh Daud, dikatakan Mazmur 37 ayat 25, anak cucunya dipelihara, saudara-saudara. Anak cucu kita akan dipelihara Tuhan, tidak ditinggalkan ya. Kalau orang tuanya setia dengan Tuhan, cinta dengan Tuhan, anak cucunya dipelihara Tuhan. Mazmur 37:25 dikatakan, 37:25, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang besar, orang benar ditinggalnya. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalnya. Orang benar selalu dipelihara Tuhan. Anak cucunya atau anak cucunya meminta-minta roti. Tidak ada anak cucunya sampai minta-minta roti ya. Semua dipelihara Tuhan. Sampai anak cucunya orang benar dipelihara Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita takut Tuhan, menurut kehendak Tuhan, apa yang kita kerjakan sampai besok anak cucu kita tetap diberkati Tuhan. Ini janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Jangan bingung. Sekarang banyak orang bingung, keadaan susah. Bagaimana anak cucu kita? Bagaimana? Memang dunia mengatakan susah, semua kompetisi banyak. Tapi saudara, tanamlah hidup benar, takut Tuhan. Maka anak cucu Tuhan, saudara, pasti diberkati Tuhan. Gimana caranya? Tuhan punya cara yang istimewa untuk menolong anak cucu kita kalau kita berbuat benar dan takut Tuhan. Jadi Tuhan, kita punya Tuhan yang maha besar, sangat memperhatikan kita sampai anak cucu kita diperhatikan. Tuhan yang maha besar, maha kuasa ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa memelihara kita, menjamin kehidupan anak cucu kita. Hanya Tuhan yang bisa, saudara ya. Jadi biar kita anak Tuhan saat ini, saudara sekalian, tetap setia, lakukan yang baik, percaya Tuhan, besar kepada Tuhan. Nanti katakan apa yang dilakukan itu menurut kehendak Tuhan,
Tuhan memelihara saudara dan saya. Mazmur 37 ayat 23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara dan saya, langkah-langkah ditentukan oleh Tuhan. Kemana ya. Kalau sudah bisa introspeksi sejak kecil, pindah ke kota ini, kemana, itu semua tangan Tuhan yang mengatur, saudara. Mungkin dari desa mana, pindah ke desa mana, pindah di kota mana, itu tangan Tuhan yang mengatur, menuntun kita. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sudah kita benar-benar Tuhan, besar diri kita, dan kita punya hati sikap berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menurut kehendak Tuhan. Saya percaya langkah-langkah saudara dan saya dipelihara Tuhan, sampai anak cucu kita akan diberkati Tuhan. Tidak ada anak cucu sampai tahun-tahun. Tidak ada yang jatuh tergeletak, tapi semua ditolong Tuhan. Percaya Tuhan, saudara, pegang janji ini. Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, maha pengasih, dan mengasihi kita sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang besar. Tuhan Yesus penuh kasih kepada kami. Tuhan Yesus penuh mujizatnya, kuasanya, pertolongannya kepada kami Tuhan. Kalau kami ingat sejak kecil sampai sekarang tak habis-habisnya kuasa-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Lepas ujian, lepas kesusahan Tuhan menyerang kami sehingga kami kemenangan. Oh, kuasa-Mu besar Tuhan. Kami percaya semua anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini dikuatkan hati kami, tetap setia percaya Tuhan. Dan Tuhan menjamin memberikan kekuatan kehidupan kami. Tuhan memberkati langkah kami dan langkah anak kami. Anak cucu kami diberkati Tuhan. Semua untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan nama Tuhan Yesus segala doa. Haleluya. Amin.